Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lula Hafisorona dan teman saya Ayu Andrianita. Pertama-tama yang saya hormati untuk Bapak Sunarto selaku pengajar pemasaran jasa di Universitas 17 Agustus 1945. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa Untak 1945. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Saya akan menyampaikan materi pemasaran jasa, pemasaran relasional, dan perilaku konsumen. Yang pertama ada pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah keterlibatan dan interaksi dengan konsumen tinggi, sedangkan pemasaran relasional adalah strategi yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan pelanggan loyal. Materi selanjutnya, perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran relasional. Yang pertama ada fokus. Pemasaran tradisional lebih fokus pada penjualan, sedangkan pemasaran relasional fokus terhadap mempertahankan pelanggan. Yang kedua ada orientasi. Pemasaran tradisional berorientasi pada karakteristik produk, sedangkan pemasaran relasional berorientasi pada manfaat produk itu sendiri. Yang ketiga ada skala waktu. Pemasaran tradisional, pemanfaatan produk tersebut dalam jangka pendek, sedangkan pemasaran relasional pemanfaatannya dalam jangka panjang. Yang keempat ada komitmen. Pada pemasaran tradisional, komitmen terhadap pelanggan terbatas, sedangkan pemasaran relasional komitmen terhadap pelanggannya tinggi. Yang kelima ada kontak. Pada pemasaran tradisional, kontak terhadap pelanggan rendah, sedangkan pemasaran relasional kontak terhadap pelanggan tinggi. Dan yang terakhir ada kualitas. Pada pemasaran tradisional, kualitas dari produk tersebut hanya urusan bagian operasi, sedangkan pemasaran relasional, kualitas produknya urusan semua orang. Materi selanjutnya ada konsep inti pemasaran relasional. Yang pertama ada horizon atau orientasi jangka panjang. Yang kedua ada komitmen dan pemenuhan janji. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan. Dan yang keempat ada mengutamakan peningkatan kontribusi pelanggan. Yang kelima adanya interaksi dua arah. Yang keenam ada penyesuaian dengan tuntunan pelanggan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Baik, terima kasih Saudara Lula. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pemasaran relasional. Chan menyatakan bahwa tujuan utama pemasaran relasional sebenarnya adalah untuk menemukan lifetime value atau LTV dari pelanggan. Setelah itu, tujuan selanjutnya adalah bagaimana agar LTV ini masing-masing kelompok pelanggan dapat terus dibesarkan dari tahun ke tahun. Tujuan yang ketiga yaitu bagaimana menggunakan profit yang didapat dari dua tujuan pertama tadi untuk mendapatkan pelanggan baru dengan biaya yang lebih murah. Dengan demikian, tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghasilkan keuntungan terus-menerus dari dua kelompok pelanggan, yaitu pelanggan sekarang dan pelanggan baru. Selanjutnya yaitu kerangka strategis pemasaran relasional. Ada model pasar 6 yang pertama yaitu pasar pelanggan. Pasar pelanggan merupakan pasar utama dalam model pasar 6. Pelanggan menjadi fokus utama dalam aktivitas pemasaran, tidak saja terkait dengan pembelian tetapi juga pelanggan lain seperti perantara dan konsumen akhir. Selanjutnya yaitu pasar koneksi. Pemasaran terbaik adalah pemasaran yang diselenggarakan oleh pelanggan sendiri. Inilah sebabnya mengapa tangga loyalitas pelanggan dan penciptaan penyokong sangat penting. Namun, pelanggan yang sudah ada bukan satu-satunya sumber koneksi. Sumber yang lain misalnya perantara, penghubung, pengganda, agen, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pasar pemasok. Pemasok dan partner aliansi penting karena juga berperan sebagai akses modal, teknologi, kompetensi, dan kapabilitas. Hal ini berarti perusahaan tidak harus melakukan integrasi vertikal tetapi integrasi virtual yang memadukan kapabilitas dan kompetensi pada mitra. Keterpaduan ini memiliki tujuan dan sasaran yang sama. Yang keempat yaitu pasar rekrutmen. Sumber daya langkah kunci dalam organisasi bukan lagi kapital atau bahan mentah, tetapi sumber daya manusia yang terampil.
Situasinya tidak semakin mudah sekalipun peningkatan pengangguran. Merekrut manusia yang dapat menjadi kontribusi penyampaian layanan pelanggan terbaik adalah kuncinya. Yang kelima yaitu pasar pengaruh. Pasar pengaruh adalah pasar eksternal yang berpengaruh pada perusahaan. Contohnya lembaga pemerintah, kelompok politik, asosiasi konsumen, asosiasi perdagangan, otoritas kontrol lingkungan, dan lain-lain. Hubungan dengan mereka biasanya hanya di bawah hubungan masyarakat. Hal penting harus disadari yaitu kegiatan ini merupakan unsur penting dalam pemasaran secara keseluruhan. Yang keenam yaitu pasar internal. Pasar ini mempunyai dua konsep utama. Yang pertama, setiap karyawan dan departemen dalam organisasi adalah pelanggan internal dan pemasok internal. Operasi optimal organisasi tersebut terjamin bila individu dan departemen memberi dan menerima layanan terbaik. Yang kedua yaitu memastikan seluruh staf bekerja sama sesuai misi, strategi, tujuan yang ditentukan organisasi. Diharapkan misalnya penerima telepon memberikan kontak pribadi terbaiknya dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis model 3 tahap konsumsi jasa. Tahap pertama yaitu ada tahap pra pembelian, yang kedua ada tahap penyampaian jasa, yang ketiga ada tahap pasca penyampaian jasa. Pada tahap pra pembelian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Keputusan untuk membeli atau menggunakan suatu jasa akan dipicu oleh kebutuhan dasar atau timbulnya kebutuhan dari seorang individu atau organisasi. Kesadaran akan suatu kebutuhan ini akan mendorong pencarian informasi dan pengevaluasian berbagai alternatif sebelum sebuah keputusan diambil. Yang kedua yaitu ada evaluasi alternatif. Ketika suatu kebutuhan atau masalah sudah disadari, maka pelanggan akan termotivasi untuk mencari solusi. Beberapa alternatif akan muncul dari pikiran dan akan membentuk advocate set atau disebut set pertimbangan, yaitu suatu kumpulan produk atau merek yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pelanggan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika dihadapkan pada beberapa alternatif, para pelanggan perlu membandingkan dan mengevaluasi perbedaan dari penawaran-penawaran jasa tersebut. Yang ketiga yaitu keputusan. Setelah melakukan evaluasi berbagai pilihan alternatif, misalnya dengan membandingkan kinerja dari sejumlah atribut penting dari berbagai penawaran layanan yang berkompetensi, menilai persepsi resiko, dan mengembangkan ekspektasi tingkat layanan yang diinginkan, memadai dan yang diperkirakan, mereka akan siap memilih opsi yang paling mereka sukai. Yang kedua yaitu tahap penyimpanan jasa. Tahap ini sering dimulai dengan pemesanan, permintaan reservasi, atau bahkan mengirimkan formulir aplikasi. Tahap transaksi interaksi layanan adalah waktu pada saat seorang pelanggan berinteraksi secara langsung dengan penyedia layanan. Kita bisa bilang bahwa persepsi kualitas dibentuk pada saat moment of truth, ketika penyedia layanan dan pelanggan saling berhadapan di area tersebut. Interaksi layanan terrentang dari kontak tinggi ke kontak rendah. Untuk layanan kontak tinggi menggunakan layanan yang memerlukan interaksi antara pelanggan dan organisasi selama proses layanan. Pertemuan pelanggan dengan penyedia layanan berlangsung dalam suatu sifat yang berwujud dan bersifat yang fisik. Untuk layanan kontak rendah melibatkan hanya sedikit kontak, itu pun bila ada kontak fisik antara para pelanggan dan para penyedia layanan. Yang terakhir yaitu tahap pasca penyampaian jasa. Pada tahap ini, para pelanggan menilai kinerja layanan yang telah mereka alami dan membandingkan dengan ekspektasi mereka sebelumnya. Kepuasan pelanggan adalah semacam penilaian perilaku yang terjadi setelah pengalaman mengonsumsi layanan. Jika kinerja layanan mendekati atau melebihi tingkat layanan yang diinginkan, para pelanggan akan sangat senang. Para pelanggan ini sangat mungkin untuk menjadi pembeli berulang atau tetap loyal kepada penyedia layanan. Yang menyebarkan word of mouth
positif, tetapi jika pengalaman layanan tidak memenuhi harapan mereka, para pelanggan mungkin akan mengeluh tentang buruknya kualitas layanan secara diam-diam, menderita, atau di masa mendatang beralih ke penyedia layanan lain. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Lula. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.